Halo semua, selamat datang kembali di channel Populer Nesia, channel yang senantiasa membawa Anda menyelami kedalaman dunia militer. Saya senang sekali bisa menyapa Anda lagi, karena di sini kita tidak hanya sekadar membahas, kita akan menjelajahi setiap sudut kecanggihan militer yang terus berkembang pesat. Mulai dari analisis mendalam tentang alutsista terbaru yang membuat dunia berdecak kagum, hingga strategi pertahanan canggih yang melindungi kedaulatan negara. Kita akan mengupas tuntas setiap detail, memahami cara kerja teknologi mutakhir, dan melihat bagaimana kekuatan militer di seluruh penjuru dunia membentuk peta geopolitik. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam. Mari kita mulai petualangan kita di dunia militer, hanya di Populer Nesia. Di balik layar peperangan modern, di antara gemuruh senjata dan strategi tingkat tinggi, terdapat unit-unit militer yang melampaui batas kemampuan manusia biasa. Mereka adalah puncak dari pelatihan, disiplin, dan keberanian. Mereka adalah pasukan elit, yang namanya saja sudah mampu membangkitkan rasa hormat dan ketakutan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapakah sebenarnya 5 tentara militer paling hebat di dunia? Apa yang membuat mereka begitu istimewa? Rahasia latihan keras, teknologi mutakhir, atau mentalitas baja? Kita akan menyelami dunia penuh dedikasi dan pengorbanan ini. Kita akan mengungkap fakta-fakta mencengangkan, kisah-kisah heroik, dan kehebatan yang menjadikan 5 unit militer ini sebagai yang terbaik di antara yang terbaik. Menyusun daftar 5 tentara militer paling hebat di dunia bukanlah tugas yang mudah. Tolak ukurnya bisa beragam, rekam jejak pertempuran, tingkat pelatihan, kemampuan khusus, teknologi yang digunakan, dan reputasi di kalangan militer internasional. Namun, berdasarkan berbagai faktor tersebut, kita akan menjelajahi beberapa unit yang secara konsisten dianggap berada di puncak piramida kekuatan militer global. Perlu diingat bahwa urutan ini tidak bersifat mutlak dan kehebatan setiap unit memiliki kekhasannya masing-masing. Di urutan pertama, seringkali dianggap sebagai standar emas pasukan khusus, adalah Navy SEALs dari Amerika Serikat. Akarnya tertanam dalam kebutuhan akan peperangan amfibi di Perang Dunia II, SEALs secara resmi lahir pada tahun 1962. Mereka berevolusi menjadi master dalam peperangan non-konvensional, kontraterorisme, pengintaian khusus, dan penyelamatan sandera, mampu beroperasi secara efektif di laut, udara, dan darat, sesuai dengan akronim mereka. Lahir dari pelajaran pahit di pantai Normandia dan pulau-pulau Pasifik, Angkatan Laut AS menyadari perlunya unit yang mampu melakukan operasi khusus dari dan di dalam air. Unit-unit perintis seperti Underwater Demolition Teams, UDTS, membuka jalan bagi SEALs, yang mewarisi keberanian dan keahlian bawah air mereka, namun dengan cakupan misi yang jauh lebih luas. Pelatihan yang membentuk baja, jantung dari kehebatan SEALs adalah Basic Underwater Demolition, SEAL, BUDS. Lebih dari sekadar pelatihan fisik, BUDS adalah ujian karakter yang dirancang untuk memecah dan membangun kembali para sukarelawan. Selama 6 bulan yang intens, mereka dihadapkan pada tantangan fisik yang melelahkan, lari, berenang, dayung, taktik peperangan kecil, peledakan, dan terjun payung. Puncaknya adalah Hell Week, 5 hari tanpa tidur yang signifikan di mana para siswa terus-menerus ditekan secara fisik dan mental hingga titik puncaknya. Tingkat attrition yang tinggi, kegagalan, adalah bukti bahwa hanya individu dengan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa yang dapat mengenakan trident SEAL. Keahlian SEALs meluas dari operasi maritim rahasia menggunakan Special Operations Craft hingga infiltrasi udara melalui terjun bebas ketinggian tinggi. Mereka mahir dalam pertempuran jarak dekat, CQC, penanganan bahan peledak, dan komunikasi taktis canggih. Peralatan mereka sangat beragam, disesuaikan dengan misi spesifik, termasuk senjata api mutakhir, perangkat penglihatan malam, dan perlengkapan selam khusus. Di urutan kedua, kita menemukan Special Air Service, SAS, dari Inggris. Dibentuk pada tahun 1941 oleh David Stirling di tengah Perang Dunia II, SAS awalnya merupakan unit kecil yang dirancang untuk melakukan penggerebekan di belakang garis musuh di Afrika Utara. Sejak itu, mereka telah menjadi model bagi banyak pasukan khusus di seluruh dunia, terkenal dengan keberanian, inovasi taktis, dan moto mereka yang menggema, "Who Dares Wins." Lahir dari kebutuhan akan unit yang gesit dan mematikan di padang pasir Afrika Utara, SAS merevolusi peperangan dengan taktik serangan mendalam menggunakan kendaraan bersenjata. Setelah perang,
SAS terus beradaptasi, memainkan peran krusial dalam operasi kontra pemberontakan di Malaya dan kemudian menjadi pionir dalam kontra terorisme modern setelah tragedi Olimpiade Munich. Seleksi yang menguji batas, seleksi SAS adalah ujian ketahanan fisik dan mental yang legendaris. Para calon harus bertahan dalam The Hills, serangkaian perjalanan jarak jauh yang melelahkan melintasi pegunungan Brecon Beacons di Wales, membawa beban berat dan menavigasi medan yang sulit. Ujian ini dirancang untuk menguji daya tahan, navigasi, dan kemampuan untuk berfungsi tanpa tidur dan makanan yang cukup. Mereka yang lolos dari ujian fisik kemudian menjalani pelatihan intensif dalam berbagai keterampilan tempur, termasuk pertempuran jarak dekat, penanganan bahan peledak, komunikasi, dan teknik bertahan hidup. Doktrin, direct action, dan fleksibilitas, SAS terkenal dengan pendekatan agresif, direct action, dalam operasi kontra terorisme dan penyelamatan sandera. Mereka mengutamakan kecepatan, kejutan, dan kekuatan untuk melumpuhkan ancaman dengan cepat. Namun, SAS juga sangat fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai misi, mulai dari pengintaian jarak jauh hingga operasi bantuan kemanusiaan. Di urutan ketiga, dari wilayah yang terus dilanda konflik, muncul Sayeret Matkal dari Israel. Sebagai unit pengintaian khusus elit dari pasukan pertahanan Israel, IDF, Sayeret Matkal dikenal dengan operasi-operasi rahasia dan berani di wilayah musuh, seringkali dengan taruhan yang sangat tinggi. Mereka adalah master dalam kontra-terorisme, intelijen mendalam, dan penyelamatan sandera di luar perbatasan Israel. Dibentuk pada tahun 1957, Sayeret Matkal awalnya fokus pada pengumpulan intelijen strategis di belakang garis musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan kemampuan yang signifikan dalam operasi khusus tingkat tinggi, termasuk operasi pembebasan sandera yang terkenal seperti Operasi NTB pada tahun 1976, yang semakin mengukuhkan reputasi mereka di seluruh dunia. Seleksi dan pelatihan yang intensif. Proses seleksi Sayeret Matkal sangat ketat dan seringkali melibatkan ujian psikologis dan fisik yang mendalam. Para calon direkrut dari berbagai unit IDF berdasarkan kecerdasan, ketahanan fisik, dan kemampuan untuk berpikir cepat di bawah tekanan. Pelatihan meliputi navigasi jarak jauh, kamuflase, pertempuran jarak dekat, terjun payung, dan berbagai teknik infiltrasi. Penekanan kuat diberikan pada kemandirian, inisiatif, dan kemampuan untuk beroperasi dalam waktu lama tanpa dukungan. Fokus pada intelijen dan operasi berani. Sayeret Matkal memiliki hubungan yang erat dengan komunitas intelijen Israel dan seringkali terlibat dalam operasi pengumpulan intelijen yang strategis. Mereka juga dikenal dengan operasi-operasi penyelamatan sandera yang berani dan inovatif, seringkali dilakukan di wilayah musuh yang jauh dan dengan perencanaan yang sangat detail. Mewakili Kanada di urutan keempat adalah Joint Task Force 2, JTF-2. Sebagai pasukan operasi khusus elit Angkatan Bersenjata Kanada, JTF-2 dikenal dengan kerahasiaan, profesionalisme, dan efektivitas dalam berbagai misi, terutama kontra-terorisme dan operasi di lingkungan berbahaya. Dibentuk pada tahun 1993 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme global dan kebutuhan akan unit operasi khusus yang fleksibel dan mampu beroperasi di berbagai spektrum konflik. Meskipun detail operasi mereka seringkali dirahasiakan, JTF-2 telah terlibat dalam berbagai misi penting di dalam dan luar negeri. Seleksi dan pelatihan yang ketat, proses seleksi JTF-2 sangat menantang dan terbuka untuk anggota aktif Angkatan Bersenjata Kanada. Para calon menjalani serangkaian ujian fisik dan mental yang ketat, yang dirancang untuk menguji ketahanan, kemampuan pengambilan keputusan di bawah tekanan, dan potensi untuk beroperasi dalam tim kecil. Pelatihan meliputi pertempuran jarak dekat, penanganan bahan peledak, terjun payung taktis, dan berbagai teknik infiltrasi dan eksfiltrasi. Mereka juga sering berlatih dengan pasukan khusus dari negara-negara sekutu. Kemampuan kontra-terorisme dan operasi khusus, JTF-2 dikenal sebagai unit kontra-terorisme utama Kanada, siap untuk merespons ancaman teroris di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka juga terlatih untuk melakukan berbagai operasi khusus lainnya, termasuk penyelamatan sandera, pengintaian strategis, dan tindakan langsung. Melengkapi 5 besar adalah Spetsnaz dari Rusia. Istilah Spetsnaz sebenarnya adalah istilah umum untuk berbagai unit pasukan khusus di bawah berbagai badan keamanan Rusia, termasuk GRU, Intelijen Militer, FSB, Keamanan Federal, dan lainnya.
Namun, secara kolektif, Spetsnaz memiliki reputasi yang menakutkan karena ketangguhan, disiplin, dan kemampuan mereka dalam berbagai operasi khusus, mulai dari kontraterorisme hingga perang konvensional dan operasi di belakang garis musuh. Pasukan khusus dengan kemampuan serupa Spetsnaz telah ada di Rusia sejak era Soviet. Namun, istilah Spetsnaz menjadi lebih dikenal luas selama Perang Dingin. Berbagai unit Spetsnaz memiliki sejarah dan spesialisasi yang berbeda-beda, namun mereka semua berbagi penekanan pada pelatihan fisik yang brutal, taktik agresif, dan kemampuan untuk beroperasi dalam kondisi ekstrim. Pelatihan Spetsnaz dikenal dengan penekanan pada ketahanan fisik dan mental yang ekstrim. Ini seringkali melibatkan latihan yang keras, kondisi bertahan hidup yang sulit, dan indoktrinasi ideologis yang kuat. Mereka dilatih untuk bertarung dalam berbagai kondisi lingkungan dan menggunakan berbagai jenis senjata dengan mahir. Karena Spetsnaz mencakup berbagai unit, kemampuan mereka sangat beragam. Beberapa unit berspesialisasi dalam kontra-terorisme perkotaan, sementara yang lain fokus pada operasi pengintaian dan sabotase di belakang garis musuh, atau operasi amfibi. Reputasi mereka dibangun atas dasar keberanian dan kegigihan dalam berbagai konflik. Unit militer mana yang menurut Anda paling mengesankan? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan fakta-fakta menarik dari seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan.